Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Sebelum kita masuk di dalam renungan ini, saya mengajak kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami boleh dipimpin oleh Tuhan sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami kembali boleh datang ke hadirat Tuhan di dalam renungan harian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus, Engkau berkenan menolong kami, supaya kami dapat belajar dari firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, supaya dia boleh menyampaikannya dengan sederhana, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sampai saat ini kita masih belum bisa bersama-sama beribadah di gereja. Tapi biarlah melalui acara kita pada setiap hari, renungan harian, kita dapat belajar firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada umumnya manusia itu hanya suka memperhatikan hal-hal yang besar. Kita tidak perhatikan hal-hal yang kecil. Umpamanya kalau ada pejabat tinggi datang dari pusat ke kota kita, maka seluruh rakyat atau masyarakat akan menyambut dia dengan antusias. Kalau ada pejabat tinggi meninggal, maka akan naikkan bendera setengah tiang untuk menghormati beliau-beliau ini. Tetapi bagi kita yang orang sederhana, tentu tidak ada hal-hal yang demikian. Ya. Saudara sekalian, saya rasa ini memang hal yang lumrah dan adalah hal yang wajar. Ya, kita harus memberi penghormatan kepada pejabat-pejabat tinggi kita. Kita harus menghormati mereka. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca atau melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sepertinya tidak seperti yang diajarkan oleh manusia. Tadi saya katakan manusia pada umumnya memperhatikan hal-hal yang besar, lalu menyepelekan atau tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Justru Tuhan kita Yesus mengingatkan kita supaya kita memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, saya baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, juga untuk kita pada hari ini. Lukas 16 ayat 10, kata Tuhan Yesus, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Nah, saudara sekalian, di sini bukanlah Tuhan Yesus mengatakan kita tidak usah memperhatikan hal-hal yang besar. Tetapi maksudnya kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Tadi saya sudah katakan, ya, manusia di dunia ini hanya memperhatikan hal-hal yang besar, tetapi lalai di dalam hal-hal kecil. Disinilah kita lihat ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Memperhatikan hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara sekalian, kita pasti mengerti bahwa hal-hal yang besar itu jarang-jarang terjadi di dalam hidup kita.
Tetapi setiap hari kita menghadapi hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita menganggap hal-hal kecil itu hal-hal sepele. Kita tidak memperhatikannya. Tapi disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kita harus memperhatikan hal-hal kecil di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia juga di dalam hal-hal yang besar. Dengan kata lain, kalau di dalam hal-hal kecil kita tidak bisa setia, kita pun nanti tidak akan setia dalam hal-hal yang besar. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengingatkan kita atau mengajar kita supaya kita jangan menyepelekan hal-hal yang kecil? Saya rasa karena banyak hal-hal yang kecil itu mempengaruhi kehidupan kita. Saudara sekalian, secara negatif kita lihat ada hal-hal yang kecil, kesalahan-kesalahan kecil itu akan membawa hal yang buruk untuk kita. Di dalam Alkitab, ya, kita baca di dalam Injil kitab Yakobus pasal 3 ayat 4 dan 5. Yakobus atau Yakob mengatakan demikian. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di sini Yakobus mengambil 3 contoh bahwa hal-hal yang kecil bisa mempengaruhi kehidupan kita. Satu adalah kemudi kapal, walaupun kecil, tetapi dapat mengarahkan tujuan daripada kapal tersebut. Yang kedua adalah lidah kita. Lidah kita adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah api yang kecil. Dapat membakar hutan yang besar. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hal-hal kecil bisa mempengaruhi kehidupan kita yang besar. Di dalam Alkitab ada satu contoh, ya, yaitu Raja Herodes. Saya rasa di sini saya tidak akan panjang lebar cerita tentang Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini, dia itu satu hari mengadakan pesta ulang tahunnya. Lalu datanglah seorang gadis, yaitu anaknya Herodian. Herodian ini telah menjadi istrinya Raja Herodes. Karena Herodian ini adalah istri dari adiknya. Nah, Herodes dalam pestanya itu, dia senang karena anaknya Herodian ini datang lalu menari di dalam pesta itu. Sehingga Herodes ini begitu senang. Lalu karena dia mabok di dalam minum-minuman, sehingga dia telanjur berjanji, bahkan bersumpah kepada anak gadis ini. Dia mengatakan, apapun yang kamu minta akan saya berikan. Bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Nah, saudara sekalian, apa yang dia katakan itu, dia ucapkan dalam kondisi yang tidak sadar atau setengah sadar karena dia mabok.
Lalu anak gadis ini datang kepada ibunya itu Herodian. "Mah, itu raja janji kepada saya, apapun saya minta akan diberikan. Apa yang akan kita minta, Mah?" Lalu mamanya itu Herodian, karena dia dengki kepada Yohanes Pembaptis, karena dia kawin dengan Herodes ini, ditegur oleh Yohanes Pembaptis, sehingga dia dendam. Lalu dia berkata kepada anak gadisnya, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Nah, saudara sekalian, anak gadis ini cepat-cepat kembali kepada Herodes dan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis waktu itu sedang dipenjarakan. Sehingga Herodes karena terlanjur sumpah janji mau memberi apapun kepada anak gadis ini. Nah, sekarang anak gadis ini minta kepalanya Yohanes Pembaptis ini. Akhirnya Herodes malu kalau dia ingkar janjinya. Akhirnya dia menyuruh bawahannya memenggal kepala Yohanes di penjara. Lalu diberikan kepada anak gadis ini. Anak gadis ini diberikan kepala Yohanes Pembaptis ini kepada ibunya. Dari saudara sekalian kita lihat, hanya karena gara-gara perkataan yang diucapkan sembrono, akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh di dalam penjara itu. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 15 berkata demikian, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Nah, saudara sekalian, maksudnya apa? Menangkap rubah-rubah kecil. Nah, ini artinya jangan kita anggap kesalahan-kesalahan kecil itu tidak apa-apa. Rubah-rubah kecil itu memang kelihatannya lucu, kecil, mungil, tetapi dia akan merusak bunga-bunga anggur, sehingga hasil kebun anggur itu akan rusak karena bunga-bunganya sudah dirusakin oleh rubah-rubah kecil itu. Oleh sebab itu penulis dari kitab Kidung Agung ini mengatakan, tangkaplah rubah-rubah kecil supaya jangan merusak kebun anggur kita. Maksudnya apa? Di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, jangan biarkan hal-hal yang kecil itu merusak kehidupan rumah tangga kita. Kita lihat contoh antara hubungan antara suami dan istri, antara mertua dengan mantu, mantu dengan orang tua, bahkan antara anak dengan orang tua dengan anak, atau kawan sama kawan, gara-gara kesalahan-kesalahan kecil, tetapi dibiarkan, akhirnya bagaimana? Merusak hubungan mereka. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus ingat, jangan biarkan perkara-perkara kecil itu merusak rumah tangga kita. Contoh, umpamanya di rumah kita ada anak kecil, saudara sekalian, kalau anak kecil dari kecil itu sudah nakal, suka maling uang orang tua, kalau dibiarkan, akhirnya anak ini nanti kalau sudah dewasa, dia akan menjadi penjahat, menjadi perampok, bahkan menjadi koruptor. Saudara sekalian, hari ini kita di Indonesia, kita sedih banyak pejabat-pejabat menjadi koruptor, padahal mereka itu sudah kaya raya. Mengapa bisa begitu? Saya rasa itu dari kecil mereka itu tidak dididik dengan baik,
Sehingga dari kecil mereka itu sudah menjadi orang yang tamak, orang yang egois. Akhirnya ada kesempatan mereka berbuat yang jahat, menjadi koruptor. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Contoh yang kedua adalah Yudas Iskariot. Kita tahu dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia akhirnya menjual Tuhan Yesus. Kenapa sampai hati dia menjual Tuhan Yesus? Nah, saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, ya, kita akan mengetahui bahwa dia adalah bendahara yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus, memegang uang kas yang orang beri persembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, Alkitab mengatakan dia sering mengambil uang yang ada di kas itu. Mungkin yang dia ambil itu adalah uang-uang kecil, nggak seberapa. Tetapi kebiasaan ini dia tidak berubah, tidak bertobat. Saya yakin Tuhan Yesus sudah sering ingatkan dia, tapi dia tidak mau bertobat. Hal-hal yang kecil, mula-mula hanya korupsi kecil-kecilan. Tetapi akhirnya bagaimana? Alkitab memberitahukan kepada kita. Dia sampai hati menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Hal-hal yang kecil kalau kita biarkan akhirnya akan merusak hidup kita. Saudara sekalian, di Indonesia ini ada semacam pohon yaitu pohon beringin. Nah, biji atau bibit pohon beringin ini sangat kecil. Tetapi kalau dibiarkan dia tumbuh di samping pohon besar, lama-lama pohon beringin ini akan tumbuh menjadi besar dan akhirnya akan mematikan pohon besar yang ada di sampingnya. Kalau di atas rumah kita ada bibit pohon beringin ini, lalu tumbuh, masih kecil kita biarkan, lama-lama bibit pohon beringin ini akan tumbuh menjadi besar sehingga rumah kita menjadi rusak, roboh. Jadi saudara sekalian, bibit atau biji pohon beringin ini kecil, tetapi kalau dibiarkan dia akan menjadi besar, akan membawa malapetaka bagi kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau anak kecil kita tidak dididik, tidak diajarkan supaya dia takut kepada Tuhan, lama-lama kalau dia sudah besar, dia akan menjadi orang ateis. Kita akan susah membawa dia datang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, yang tadi saya katakan adalah hal-hal yang negatif, kesalahan-kesalahan yang kecil kalau dibiarkan akan merusak hidup kita. Sekarang saya mengajak kita melihat hal-hal baik walaupun kecil-kecil, tetapi akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, orang yang setia dan jujur dalam perkara kecil akan menjadi orang yang berhasil atau orang yang bermoral baik di kemudian hari. Nah, saudara sekalian, saya ambil beberapa contoh. Satu adalah Presiden Lincoln di Amerika. Dia waktu kecil dia adalah orang keluarga miskin. Tapi Lincoln ini suka membaca. Dan dia waktu itu dia suka meminjam buku di rumah orang kaya yang ada di kota. Nah, saudara sekalian, satu kali dia meminjam buku dari orang di kota dan dia berjanji tanggal sekian dia akan kembalikan buku itu. Buku itu memang buku besar ya, tebal ya. Nah, saudara sekalian, sampai hari hanya mau kembalikan buku itu,
cuaca sangat mendung dan hujan badai es, sehingga perjalanan sangat sulit. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia sudah berjanji mau kembalikan buku itu pada hari itu. Nah, pada waktu itu juga belum di rumahnya nggak ada telepon, nggak ada apalagi HP seperti kita sekarang. Nah, saudara sekalian, pada sore harinya dia melihat cuaca tidak akan berhenti mendungnya atau badai saljunya. Lalu dia mengambil kereta kuda bapaknya, lalu membawa buku itu kembalikan kepada orang yang ada di kota itu. Nah, yang mempunyai buku itu berkata, "Dek, mengapa harus sekarang bawa? Besok-besok kan tidak apa." Tapi dia menjawab, "Saya sudah berjanji, hari ini saya kembalikan. Walaupun hujan badai, salju, saya tetap harus kembalikan." Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat satu sifat dari Presiden Lincoln itu. Waktu itu tentu dia masih kecil, belum jadi presiden ya. Tapi satu sifat yang ada di dalam hatinya. Orang yang jujur, yang konsekuen dengan janjinya. Dia janji mau kembalikan hari itu. Walaupun hujan badai, dia tetap mengantarkannya. Nah, saudara sekalian, contoh yang kedua, di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, kemudian Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pernah satu kali Tuhan Yesus duduk di serambi Bait Allah di Yerusalem. Dia melihat banyak orang memberi persembahan di peti persembahan di depan Bait Allah itu. Ada seorang janda yang miskin. Lalu Alkitab mengatakan dia mempersembahkan sekeping uang perak yang kecil, yang tidak ada berapa nilainya, diberikan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. "Saya berkata kepada kamu bahwa persembahan dari janda miskin ini lebih banyak daripada persembahan orang-orang kaya itu." Saudara sekalian, persembahan janda miskin ini adalah nilai yang paling kecil. Ada orang hitung-hitung, ya uang ini kira-kira hanya setengah dolar sekarang. Jadi kalau hitung uang rupiah kita nggak sampai 10.000. Nah, saudara sekalian, orang lain mempersembahkan begitu banyak uangnya, tetapi dia hanya 2 peser. Uang yang sangat minim, tetapi Yesus memuji dia. Saudara sekalian, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi Tuhan memuji dia. Karena dia orang miskin. Setelah dia memberi persembahan itu, dia tidak ada lagi sisa uangnya untuk kehidupannya. Jadi saudara sekalian, walaupun jumlah nominalnya kecil, hanya 2 peser, tetapi di mata Tuhan dia telah memberi yang terbaik. Saudara sekalian, inilah kita lihat Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42 berkata demikian. Yesus berkata, "Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku." Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, walaupun kita memberi secangkir air sejuk, berapa sih nilainya? Tetapi Tuhan mengatakan akan mendapat balasan daripada Tuhan. Jadi maksudnya kita berbuat baik walaupun sekecil apapun ada nilainya. Ada satu cerita, ada seorang
mahasiswa kedokteran. Waktu liburan, dia disuruh oleh sekolahnya menjual buku-buku kesehatan. Ini memang terjadi dulu ya di Amerika. Karena orang Amerika juga suka baca, dan buku itu dia jual, dia mendapat komisi sehingga bisa membantu biaya kuliahnya. Mungkin anak ini adalah orang yang miskin. Jadi waktu liburan dia ambil kesempatan menjual buku-buku kedokteran dari sekolahnya. Nah, saudara sekalian, dia bawa buku itu ke desa atau di kampung. Lalu dia datangin satu rumah yang sederhana. Lalu dia ketok pintu, lalu dia menawarkan bukunya. Yang buka pintu itu seorang anak gadis. Mahasiswa ini menawarkan bukunya. Lalu anak gadis ini bilang, tidak, kami tidak punya uang yang banyak untuk memberi buku. Nah, mahasiswa ini karena sudah lama dia berjalan sehingga dia kehausan. Dia bertanya kepada anak gadis ini, boleh nggak saya minta segelas air dingin untuk saya minum karena kehausan. Lalu anak gadis itu yang bilang, oke, kamu tunggu aja. Nah, saudara sekalian, anak gadis ini dia pergi ke dapurnya, bukan mengambil satu gelas air dingin untuk mahasiswa ini, memang dia nggak kenal. Tetapi dia mengambil satu gelas susu untuk mahasiswa ini. Lalu mahasiswa bilang, dek, kan saya minta cuma air putih aja. Kenapa kasih susu? Anak gadis ini bilang, mama saya sudah pesan, kalau ada orang minta, berilah yang terbaik untuk dia. Nah, saudara sekalian, secangkir susu diberikan kepada mahasiswa ini. Mahasiswa ini mengucapkan terima kasih. Ya, mau bayar katanya nggak usah. Ini hadiah untuk kamu. Nah, saudara sekalian, sudah berjelang berapa tahun kemudian, satu hari ibu dari anak gadis ini sakit, perlu dioperasi. Nah, masuk ke rumah sakit, harus dioperasi. Nah, itu tentu memakai atau membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mereka juga orang miskin. Mereka juga khawatir nanti bagaimana untuk membayarnya. Tetapi karena sakitnya berat, mau tidak mau harus dioperasi. Akhirnya singkat kata, akhirnya ibunya dioperasi dan akhirnya boleh pulang. Nah, saudara sekalian, ketika mereka mau pulang harus bayar atau melunasi biaya rumah sakit. Lalu dia kaget karena tidak usah bayar. Biaya operasi dokter pun tidak usah bayar. Kenapa, saudara sekalian? Ia tanya kepada dokter yang menanganinya, Pak, kenapa tidak diambil biayanya? Katanya di dokter itu, dek, ini sudah dibayar dengan satu gelas susu berapa tahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, baru anak gadis ini sadar bahwa tempo hari ketika dia memberi secangkir susu kepada seorang mahasiswa, dan mahasiswa sekarang ini adalah dokter yang mengoperasi ibunya. Nggak usah bayar. Dan saudara sekalian, perbuatan yang baik, walaupun kelihatannya kecil, tetapi ada manfaatnya di kemudian hari. Contoh yang kedua, ceritanya ada seorang pemuda mencari pekerjaan. Dia melamar, lalu dipanggil ke kantor untuk wawancara. Saudara sekalian, ketika dia sampai di ruang tunggu itu, sudah ada berapa orang yang sudah datang, juga tunggu panggilan untuk diwawancara. Nah, pemuda ini masuk, dia lihat sudah ada orang tunggu di situ, dan dia
merasa bahwa saingannya berat, mungkin dia nggak bisa diterima. Nah, saudara sekalian, ketika itu dia melihat ada sampah kecil, kotoran kecil di lantai itu. Tanpa dia pikir panjang, karena dia sudah biasa, sehingga dengan sendirinya dia memungut sampah yang ada di lantai kantor itu, lalu membuangnya di tempat sampah. Nah, saudara sekalian, singkat kata, akhirnya dia kena giliran di wawancara dan sebagainya. Berapa hari kemudian dia mendapat surat panggilan, dia diterima. Dia heran, kenapa orang lain begitu banyak dan mereka itu juga punya pengalaman kerja, pengetahuan mereka juga bagus, tinggi dan sebagainya. Kenapa dia yang dipilih? Rupanya komisaris dari perusahaan itu melihat apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Dia melihat anak muda ini masuk, lalu melihat ada sampah walaupun kecil di kantor itu, dia otomatis tanpa disuruh membersihkan lantai itu atau mengambil sampah itu buang ke tempat tong sampah. Nah, perbuatan ini dihargai oleh komisaris itu, pimpinan perusahaan itu, sehingga dia dipilih menjadi karyawan itu. Jadi saudara sekalian, inilah kita lihat perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil tetapi bisa membawa manfaat bagi kita. Ada satu cerita lagi. Ada seorang karyawan di hotel. Waktu itu sudah larut malam. Datanglah seorang tua mau menginap di hotel itu. Tetapi kamar di hotel itu semuanya sudah penuh. Tidak ada tempat lagi. Nah, hari sudah malam. Tamu ini juga orang yang tua. Lalu orang tua ini tanya, "Dek, apakah tidak ada lagi kamar untuk saya?" Lalu karyawan hotel ini berkata, "Pak, maaf, semua kamar sudah penuh. Tetapi saya punya satu kamar tempat tidur saya. Untuk saya, karena saya kerja di sini. Kalau Bapak tidak menolak, saya boleh berikan tempat tidur ini untuk Bapak." Lalu Bapak ini tanya, "Kalau tempat tidur kamu kasih saya, lalu kamu tidur di mana?" "Oh, tidak apa, saya bisa tidur di lobi saja. Ya cuma satu malam saja." Wah, orang tua ini mengucapkan banyak terima kasih. Lalu singkat kata, orang tua ini nginep atau tidur di kamar karyawan ini. Karyawan ini melayani dia dengan baik, memberi dia segala kebutuhan, ya, minuman dan sebagainya. Nah, sampai besok pagi-pagi orang tua ini pamit dan pergi. Saudara sekalian, tidak lama kemudian, sesudah berapa bulan, karyawan ini mendapat satu undangan. Dia diminta memimpin satu hotel. Nah, saudara sekalian, rupanya orang tua ini bukan sembarangan orang. Dia adalah pemilik hotel, tapi di kota lain. Dia pada waktu itu sedang mencari seorang manajer untuk mengurus hotelnya. Lalu dia ingat akan karyawan ini. Ketika dia datang di situ, nggak ada tempat dan dia dilayani dengan baik oleh karyawan ini. Saudara sekalian, dia tahu karyawan ini orang yang baik. Akhirnya dia diundang, diangkat menjadi manajer di hotelnya. Saudara sekalian, perbuatan baik walaupun kecil tetapi bisa membawa manfaat yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, kita tidak perlu tunggu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar, yang agung,
yang dilihat banyak orang, dipuji orang. Tuhan Yesus mengajar kita setia di dalam perkara kecil, jujur di dalam perkara yang kecil, dan itu akan memberi manfaat bagi kita. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi saudara sekalian, itu dihargai oleh Tuhan kita. Hari ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Kita tidak dapat lagi seperti dahulu bersama-sama datang ke gereja, bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, ramai-ramai. Yang dapat kita lakukan, kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Terutama setiap hari, mari kita membangun satu kebiasaan. Setiap hari kita jalin komunikasi dengan Tuhan kita. Kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa kita secara pribadi. Kita memuji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan secara pribadi. Kita renungkan firman Tuhan itu. Kita membangun satu komunikasi yang erat dengan Tuhan setiap hari. Bukan satu minggu satu kali datang ke gereja ramai-ramai, tidak. Tetapi di rumah kita masing-masing. Biarlah hal-hal kelihatannya kecil-kecil ini akan membawa berkat bagi kita. Karena Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus pernah berkata, Bapakmu perhatikan burung-burung pipit. Burung pipit murah, tetapi Allah Bapa memperhatikan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga berkata, rambutmu pun sudah dihitung jumlahnya. Rambut kita dihitung oleh Tuhan kita. Saudara sekalian, artinya apa? Hal-hal yang kecil, burung pipit murah, rambut kita tidak seberapa harganya, kecuali kalau kita memang gundul ya. Nah saudara sekalian, tetapi Tuhan memperhatikannya. Dibikin juga saudara, di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kecil. Jangan kita lalai, kita tetap setia dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan hal-hal yang kecil walaupun kelihatannya sepele untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia. Namun Engkau juga memperhatikan hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah di dalam kehidupan kami. Jangan hanya memperhatikan hal-hal yang besar, tetapi biarlah kami juga memperhatikan hal-hal yang kecil. Perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun kelihatannya sepele, kecil, tetapi kami lakukan dengan senang hati, akan menjadi berkat di dalam hidup kami. Sebaliknya ya Tuhan, ada hal-hal yang tidak baik, dosa-dosa yang kecil, walaupun kelihatannya sepele, tetapi tolong kami supaya kami tidak melakukannya, menghindarinya. Karena itu akan membawa hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami sedang menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Kami sungguh tidak tahu kapan masa sulit ini akan lewat. Tetapi kami mohon, tolonglah di masa-masa sulit ini kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh selalu menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Boleh melakukan hal-hal yang kecil untuk orang lain, membawa manfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa kembali. Amin.